tahap satu di BNBA itu ada namanya, ada nama dia dapat PKH. Kemudian untuk tahap 2 ini dia tidak dapat PKH, tidak ada namanya di BNBA, tapi dapatnya hanya sembako. Sedangkan Ibu Teresia ini sebelumnya adalah KPM PKH. Dari tahun lalu memang datanya tidak ada keluar baik di SP2D ataupun di BNBA 1 dan 2. Saya konfirmasi. Yang ini dulu, saya dulu. Jadi Ibu Teresia Tabu ini sebelumnya Bu, dia dapat menerima bantuan. Cuman di BNBA akhir tahun, BNBA tahap 4 ya, tahap 4 2022 dengan tahap 1-2 2023 memang namanya tidak ada. Sekali ia cek sampai ke dinas sosial, di sana ternyata data di DTK, pokoknya di data di dinas sosial itu dicek bahwa atas nama Teresia Tabu ini meninggal. Nah, meninggal. Kemudian setelah ia cek kembali ke Dukcapil, barulah ibaratnya diaktifkan kembali baru dapat data ini. Oke. Aktif. Itulah ada ketidaksinkronan, Mbak. Oke Bu Teresia Kabu tadi ya. Jadi gini, memang kalau misalnya tiba-tiba nama tidak keluar, itu memang pasti ada masalah gitu ya. Nah, itu sebenarnya ketika dicek nanti pun di data pendamping bisa kelihatan juga sih kalau memang pernah masuk di bantuan PKH, dilihat kronologinya. Udah pernah dapat bantuan, kemudian masalahnya apa sehingga tidak dapat bantuan gitu ya. Nah, salah satunya memang kalau meninggal itu tidak akan dapat bantuan lagi. Nah, tadi udah kalau sudah cek dan ini kan ke Dukcapil sinkronkan, nanti bisa itu ya Bu Tere, nanti bisa pendampingnya nanti cek juga di aplikasi SIG-NG-nya, kalau memungkinkan nanti diusulkan kembali kalau memang tidak ada di situ gitu ya. Nanti bisa diusulkan kembali melalui akun dari supervisor sama perangkat desanya. Jadi gitu ya Bu ya, kurang lebih. Nanti pendamping sih yang lebih nanti bisa ngasih tahunya gitu. Kemudian untuk Ibu tadi yang bansosnya tahap kemarin keluar, kemudian tiba-tiba bantuan PKH yang tak keluar bulan 3 kemarin, berarti tahap 2 ini yang belum keluar ya. Tahap 2 SP2D nya belum selesai sih, masih berlanjut, kemarin baru sampai termin 7. Nah, nanti kita lihat sampai termin terakhir, kalau memang tidak keluar berarti bisa minta tolong dicek di akun SIG-NG ya. Nanti SIG-NG nya cek pakai NIK atau nomor KK-nya, nanti bisa kelihatan kronologi bansosnya apa gitu ya. Nanti setelah dapat informasi dari pendamping baru solusinya kemana gitu. Kalau misalnya kayak tadi kan terdata meninggal, nah berarti kan harus ke Dukcapil, padahal memang belum meninggal gitu kan. Nah, kalau misalnya apalagi keterangannya nanti tinggal dicek lagi kemana kita harus menyelesaikan masalah itu gitu ya. Misalnya terdata jenis pekerjaan, ternyata Ibu tulis itu jenis pekerjaannya wira swasta. Nah, itu tidak akan masuk di bantuan nanti kalau ada jenis pekerjaannya itu wira swasta atau pengusaha gitu ya. Nanti caranya harus ke Dukcapil diubah lagi gitu ya. Jadi gitu, atau anaknya ternyata tidak terdata sekolah. Nah, itu bisa aja makanya bantuannya nggak keluar. Gitu ya Bu ya. Nanti bisa dicek dulu oleh pendampingnya pakai NIK dan nomor KK gitu ya. Biar lihat kronologinya, bagaimana kronologi PKH periode April sampai Juli. Itu ya Bu ya. Dah, yang ini kan? Nanti akan saya tambahkan. Oke. Untuk ibu-ibu, ini saya tambahkan lagi ya. Terkait ini tadi kan udah dijelaskan sama Bu Korwil bahwa yang
kita semua ibu-ibu yang dapat PKH pada sore hari ini yang ada di dalam data BNBA namanya di sini data bayar yang dari bank ini berarti Baharwi udah aktif di Dukcapil, tapi nanti kami nggak bisa menjanjikan Bu ibu masuk ke dalam bansos apakah PKH ataupun bantuan lain dari Kementerian Sosial. Yang jelas selama nanti data ibu masuk ke DTKS tadi udah dijelaskan oleh Bu Korwil yang disebut data terpadu kesejahteraan sosial yang di desa, nanti dia akan masuk dalam daftar tunggu namanya. Nah di daftar tunggu itu kita nggak tahu nanti mau masuk ke PKH atau ke BPNT atau mungkin ada bantuan lain lagi seperti PBI yang BPJS kesehatan dari pemerintah. Itu juga tiga bantuan yang dari kementerian. Mungkin salah satu dari itu, tapi masuk dalam daftar tunggu dulu. Sama persis dengan ibu-ibu yang sekarang udah nerima. Siapa yang baru tahun ini? Baru tahun ini kan? Jadi pernah nggak kami datang minta data? Maksudnya tuh datang mendata ataupun dari desa yang mendata? Tidak kan? Tidak. Jadi mungkin data ibu-ibu tuh udah masuk di dalam DTKS tadi, tapi masuk di daftar tunggu. Begitu ada penambahan, apakah bantuan? Ya kalau syukur kalau ada PKH nambah dalam tahun ke depan ataupun tahap yang akan datang. Kalaupun ada bantuan lainnya seperti PBI ataupun BPNT ataupun bantuan lain dari pemerintah, selama ibu di dalam DTKS itu nanti akan tersentuh juga. Jadi ini perlu proses juga Bu, proses. Nanti bisa minta pendamping fotokan kakaknya sama KTP, kita cek lagi di data SIG tadi. Nanti apa keterangannya? Dan nanti kan kami coba cek juga di dinas Bu, apakah masuk DTKS atau tidak. Yang jelas kita pendamping tidak punya ibaratnya kebijakan atau punya hak untuk mendaftarkan, dan terus terang kami tidak pernah dilaporkan ini terkait ini. Terima kasih Bu. Dan mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan mumpung ada Bu Korwil. Terima kasih Bu. Yang saya mau tanyakan, PHK saya kan, PKH saya kan yang 2 kali udah orang terima, saya nggak ada terima. Padahal saya kan ada nama ini. Apakah mempengaruhi di Juliana Lintung? Apakah mempengaruhi di ATM-nya nikah atau di mana? Terakhir terima yang tahun bulan 12. Bulan ini tidak ada. Karena mempengaruhi di sini kan nggak tahu juga. Ibu punya kartu berapa? Satu aja. Sembako BPNT dapat nggak? PKH. Gini. Tapi kalau di sini nama Juliana Lintung. Coba cek Juliana Lintung. Benar ke PKH. Juliana Lintung. Ada 2 kata. Namanya oh. Oh. Terus yang ini yang lansia. Oh ya. Oh ya. Berarti tadi sama prosesnya Bu. Kalaupun Bapak Ibu, ini saya jelaskan sekali lagi. Siapapun yang memang layak untuk untuk dibantu atau menerima bantuan, kalau memang datanya tidak ada di dalam DTKS tadi yang udah dijelaskan, data terpadu kesejahteraan sosial yang di desa dan masuk di aplikasi di kementerian, kalau memang tidak ada datanya, tidak masuk di situ, berarti untuk 3 bantuan dari kementerian baik itu PKH, sembako ataupun PBI pun belum bisa dapat.
Tapi kalau datanya udah terdata di situ, mungkin ya masuk daftar tunggu. Daftar tunggu seperti yang berapa orang tadi baru tahun ini, udah berapa? Mungkin udah lama masuk daftar tunggu di DTKS, tapi baru tahun ini tersentuh oleh bantuan seperti itu. Yang jelas nanti bisa dicek di desa. Sekarang itu data udah dikembalikan di aplikasi SIG-NG yang dikendarai, dioperatorkan oleh operator desa. Saya nggak tahu kalau Sibau Hilir operator desanya siapa. Yang jelas silakan Bapak Ibu tanyakan ke desa, ke pihak desa, apakah masuk nggak di dalam data terpadu kesejahteraan sosial tadi DTKS. Kalau memang layak untuk menerima bantuan dan tidak pernah menerima DLTDD, ya mungkin bisa diajukan ke situ. Tapi dalam operator desa masukkan ke situ tidak semudah itu. Nanti mereka ada namanya mungkin Musdesus, ada berita acaranya yang akan di-upload di aplikasi itu dan perlu proses. Selama masuk ke dalam data DTKS, nanti masuk daftar tunggu lagi, apakah masuk bantuan PKH ke PBI atau BPNT kan nanti kita nggak tahu. Jadi gitulah prosesnya Bu. Yang jelas kartu ini nggak ngaruh, walaupun tahunnya 2022 dia nggak ngaruh. Kalau memang data nama ibu-ibu nggak ada di dalam BNBA apa yang dari bank ini, memang nggak ada, duitnya nggak ada juga. Silahkan kalau nggak percaya print koran bukunya, print koran. Di situ akan ada nanti transaksi, ada nggak transaksi masuk, ada nggak transaksi keluar. Karena kartu dengan buku tabungan kan di ibu-ibu. Nah, yang penting kami hanya nyampaikan data nama yang nerima. Kalau memang tidak ada, ya berarti memang tidak ada masuk di situ, tidak keluar bantuannya. Ya gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Yang ujung sana, ayo tanya, mumpung ada Bu Wil. Ipi bisa jawab Pak. Ipi Pak. Aku kan udah terlalu pantai di sini ya. Ipi bisa Pak. KPM sembako tuh Bu yang hanya dari ya kalau lebaran kan sekarang sembako tuh 400.000 berarti 2 bulan. Jadi beda kalau yang kan Ibu kan sembako kerja, kalau sembako kerja memang nggak diundang sama ini, nggak dapat dia di apa nggak tanam sembako kan bantuannya dari BMT sembako. Ada yang dapat sembako dengan kalau yang masih sembako aja tuh nggak dapat bantuan yang saya sebut tadi yang ada syaratnya anak SD. Kalau sembako sama rata 200 yang lain sebulan tuh. ada yang lain? Nanya apa? Itulah nanti kalau mereka ikut pertemuan nanti bisa kalau yang sembako itu memang nggak ada pendampingannya, tinggal lewat desa aja ngasih tahu itu, kecuali kalau di PKH karena ada pertemuan kayak gini. Maria Taulo, nggak ada nama. Berarti nggak keluar ini. Sama juga nih Bu Wil, namanya memang nggak ada di dalam BNBA. Ya, sembako berarti kalau itu ya, berarti bantuan. Sembako pun nggak ada. Sembakonya nggak keluar juga. Berarti sama sih penjelasannya kurang lebih yang dijelaskan tadi, intinya apakah ada di dalam DTKS atau enggak ya? Masih dicek nanti pendampingnya cek. Yang penting ATM di tangan ibu. Jadi misal orang ngecek kita ngecek dengan operatornya.
pasti nggak usah jatuh di tangan yang lain. Karena nggak mungkin itu kalau di tangan kita nggak mungkin jatuhnya kena orang lain. Misalnya punya ATM kan aku pakai, Jangan lari-lari, jatuh nanti. punya aku bilang ada KPM, dia dulu PKH, tiba-tiba nggak dapat lagi. Baik nanti, Dah. nggak ada dapat. Dapi, jadi pi, kita foto-foto. Banyak lagi kan? Udah, kalau udah enggak apa, kita foto-foto gitu.